semuanya, akhirnya ketemu lagi di channel yang sekarang udah ganti nama jadi Kartika Larasati. Karena aku pingin lebih kelihatan profesional aja. Kalau Boba Belgam kan cuma panggilan aja. Nah, berhubung kemarin aku baru aja menikah, aku mau share nih tips-tips buat nganggarin seserahan di bawah 1 juta. Sebenarnya tips ini cocok untuk kalian yang melakukan penganggaran di range berapapun. Cuman kemarin di aku ini tipsnya berhasil untuk range yang di bawah 1 juta. Nah, sebelum bikin video ini, aku juga udah sempet tanya survei ke teman-teman di Instastory aku, apakah perlu sih melakukan penganggaran untuk pos seserahan ini. Nah, maksud aku yang tanpa penganggaran itu bukan bener-bener yang tanpa penganggaran. Kan biasanya ada aja tuh pasangan yang ngebebasin pasangannya mau beli apa aja berapapun silakan. Wow. Tapi berhubung aku melakukan penganggaran dan ternyata di survei itu hampir 100% memilih untuk melakukan penganggaran di pos seserahan ini. Jadi aku mikirnya perlu nih untuk share tips ini. Kemudian aku juga nanya range-nya berapa sih kalau melakukan penganggaran itu. Aku kasih pilihan, ada di bawah 1 juta, range 1 sampai 2 juta, dan di atas 2 juta. Ternyata teman-teman banyak yang memilih range di antara 1 sampai 2 juta. Cuman di antara ketiga pilihan itu semuanya tetap ada yang milih. Sebelum masuk ke tips, di sini aku mau jelasin dulu, mungkin teman-teman di sini ada yang bingung antara apa sih hantaran, apa sih seserahan. Itu ternyata beda teman-teman. Aku pun sempat salah tangkep sebelum akhirnya dijelasin sama ibu aku, dan ternyata menurut aku seserahan itu memang lumayan penting dalam hal etika dan kepantasan. Kalau hantaran itu lebih ke buah tangan yang biasanya dipergunakan oleh keluarga pihak calon pengantin pria untuk ibaratnya untuk mengetuk pintu rumah calon mempelai wanita. Jadi kayak buah tangan bawa kayak oleh-oleh gitu, biasanya bisa roti, bisa buah-buahan. Bahkan kalau yang di daerah desa itu masih sampai ada yang bawa hewan-hewan ternak. Sedangkan seserahan itu adalah peningset. Kalau bahasa Jawanya yaitu tanda pengikat hati antara kedua pihak keluarga. Nah, peningset ini biasanya berupa kebutuhan calon pengantin wanita dari atas sampai bawah. Jadi itu merupakan simbolis bahwa calon pengantin pria ini mampu untuk memenuhi kebutuhan calon pengantin wanita. Begitu teman-teman bedanya. Sebenarnya hantaran dan seserahan ini bukan suatu hal yang harus ada, dan biasanya misal ada yang tidak berkenan atau memang tidak ingin, itu masih bisa diperbolehkan karena adanya hantaran dan seserahan ini hanya masalah tadi yang aku bilang, lebih ke kepantasan aja. Jadi pilihan masing-masing. Masuk ke tipsnya, di sini aku pisahin antara aspek anggaran bener-bener yang berupa duit, mikirin anggarannya, dan aspek estetika. Karena gak bisa dipungkiri juga seserahan ini kan biasanya dihias, ditata sedemikian rupa, otomatis gak
gak bisa meninggalkan aspek estetika ini. Masuk ke tips yang pertama adalah jangan duluin nafsu atau keinginan belanja. Lapar mata tuh biasanya sering banget dirasain oleh kaum hawa. Terlebih lagi, calon pengantin pria ini biasanya cuma masrahin duitnya doang, anggarannya doang ke calon pengantin wanita buat milih-milih. Nah, tapi perlu dipikirin juga, Besti, kalau barang-barang yang kita pilih ini sebenarnya kita benar-benar butuh nggak sih? Nah, kalau barangnya nggak butuh-butuh banget dan anggarannya itu memang mepet, mendingan kita memilih barang yang emang sesuai kebutuhan kita aja. Nah, itu masuk ke tips yang kedua. Utamakan barang yang selalu kita pakai atau pasti kepakainya sama kita. Bahkan kemarin aku juga sempat dengar cerita dari teman aku yang ngehias seserahan. Ada juga loh orang yang seserahannya itu pakai sepatu sneakers. Pokoknya barang-barang yang bisa dikatain masih nggak biasa ditemuin lah. Tapi jelas kepakainya, dan itu menurutku lebih baik memang. Kemarin juga aku di antara makeup dan skincare, aku cuma milih pos belanja untuk beli skincare aja, karena aku bukan tipikal orang yang doyan banget makeup. Maksudnya makeup punya satu aja itu udah cukup. Terus kalau buat skincare, aku emang suka sekali skincarean, dan menurutku skincare itu lebih penting. Nah, hal tersebut kembali ke preferensi masing-masing orang. Jadi benar-benar harus dipikirin barang apa yang benar-benar dibutuhin dan kepake. Terus kemarin juga aku lebih memilih untuk beli sandal aja, sandal biasa kok, daripada beli heels. Mungkin untuk teman-teman yang memang preferensinya suka pakai heels, nggak apa-apa, beli aja. Dan belinya lebih baik milih salah satu aja untuk yang dipakai di kaki, alas kaki. Misal kalau heels ya heels aja, kalau sandal ya sandal aja, kalau sepatu sneaker ya sepatu sneaker aja. Gitu sih sarannya. Kemudian, nah masuk ke tips yang ketiga. Anggaran yang mempengaruhi barang yang kita beli. Jangan barang yang kita beli yang mempengaruhi anggaran. Yang namanya anggaran itu selalu ada di depan posnya. Jadi kita tentuin dulu anggarannya, baru deh milih-milih barangnya. Nah, kemarin setelah melakukan penganggaran, aku nganggarin memang cuma range 500 sampai 1 juta, karena menurutku seserahan itu 2 box aja udah cukup, nggak perlu banyak-banyak. 1 box barang, 1 boxnya skincare. Di pikiran aku gitu awalnya pas penganggaran. Habis itu aku baru nentuin barang aku. Barang aku kan dari jenisnya terbagi jadi 2. Barang yang aku pakai secara fisik kelihatan dan skincare. Habis itu kalau di antara 2 barang ini, 2 jenis barang ini, aku tentuin dulu baju, kemudian sandal, terus tas, sama barang-barang yang pokoknya gede gitu, jilbab atau apa gitu, barang-barang yang kelihatan dulu. Aku tentuin, aku cari harganya, baru sisanya ini nanti yang aku pakai untuk beli skincare. Kenapa begitu? Karena menurutku harga baju, sepatu, tas, kemudian jam tangan, aksesoris kayak gitu kan rata-rata hampir mirip, nggak terlalu bervariatif. Sedangkan untuk skincare itu karena jenisnya udah banyak, harganya juga pasti variatif.
Jadi aku memilih untuk ya udah sisanya aja buat skincare yang lebih variatif. Jadi aku bisa nentuin ntar beli maskernya berapa, beli sabunnya berapa gitu. Tips yang terakhir untuk pos penganggaran, aspek penganggaran itu adalah pilih barang yang bundling atau promo. Kenapa begitu? Kemarin itu aku beberapa untuk yang khusus skincare sepertinya. Skincare aku beli yang bundling merek apa gitu, starter kit itu kan udah banyak di bundlingnya isinya, dan jenisnya juga udah banyak ya, itu yang aku pilih. Kemudian kemarin aku juga beli sabun merek Beauty Love Planet, itu untungnya pas lagi promo dan pas lagi bundling, jadi aku beli itu. Terus ada yang Herboris, itu juga ada bundlingnya. Jadi karena bundling otomatis kan barangnya lebih banyak teman-teman. Jadi aku saranin buat pinter-pinter milih promo dan barang yang emang lagi bundling. Kalau memang lagi nggak ada, kalian harus siap-siap dari jauh-jauh hari. Bisa dicicil gitu loh. Kan kita tahu tiap bulan itu sekarang ada Harbolnas. Jadi siap-siap aja cari di saat-saat Harbolnas itu. Oke? Nah, untuk yang aspek penganggaran cukup di situ. Aku ulangin lagi ya. Tadi ada 4 tipsnya, yaitu jangan duluin nafsu atau keinginan belanja atau lapar mata. Kemudian utamakan barang yang benar-benar kepake. Terus anggarin dulu baru beli barangnya. Jangan pilih barangnya baru dianggarin. Atau jangan barang mempengaruhi anggaran. Jadi anggarannya bisa berubah-berubah gitu loh. Nah, habis itu pilih barang yang lagi bundling atau lagi promo. Oke, masuk ke aspek estetika. Nah, untuk di aspek estetika ini cuma ada 2 tipsnya. Yang pertama, pilih barang dengan warna atau pelet warna yang sejenis. Karena hal tersebut menurutku lebih estetik aja sih. Nah, kalau kemarin itu di aku lebih milih warna hijau sama hitam. Jadi kalau untuk barang-barang yang fisik yang emang aku pakai itu aku pilih yang hitam, karena emang biasanya aku pakai hal-hal yang hitam. Kemudian kalau untuk skincare dan lain-lain aku pilih yang warna hijau. Nah, ketika aku tahu aku pengen yang pelet warna hijau, aku otomatis lebih gampang nentuin skincare yang warna-warna hijau, yang merek apa nih, barang yang warnanya ada pelet hijaunya. Begitu teman-teman. Nah, habis itu tips yang terakhir, biar kelihatan banyak, pilih barang yang gede. Jadi bisa kelihatan penuh box seserahannya nanti. Makanya aku beli sheet mask kayak gitu itu sampai 5. Jadi mereka kan natanya pasti dijajar gitu kan, nggak benar-benar di pepet-pepetin gitu loh. Otomatis itu trik aku buat di dalam box itu kelihatan banyak barangnya, padahal cuma sedikit sebenarnya kalau misalnya diambilin dan ditata kayak biasa. Terus aku juga beli, salah satunya itu alasan aku beli sabun Beauty Love Planet karena dia itu gede. Jadi ada 1 sabun, 1 conditioner, dan 1 sampo. Itu cuma 250 ribuan, nggak ada kemarin pas promo. Tapi jadi kalian siap-siap aja ya. Itu aja sih tips dari aku untuk penganggaran seserahannya. Semoga teman-teman yang udah ada rencana atau belum ada rencana tapi pengen nyicil dulu, bisa dari sekarang. Kan barangnya juga
nggak nggak apa nggak yang bisa atau mudah busuk, jadi bisa dicicil. Sekian video dari aku, sampai jumpa lagi dan sampai ketemu di tips-tips penganggaran selanjutnya. Like ya. Tes, halo. Sudah terlihat mendingan. With lipstick, everything is possible. Sebenarnya bakal cut.